Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini mengangkat berbagai isu strategis kawasan serta kerjasama bilateral dalam forum konsultasi tahunan ke-13 antara Indonesia dan Malaysia. Kehangatan antar pemimpin dua negara serumpun kembali terlihat di Jakarta. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Indonesia pada Senin malam 28 Juli 2025 melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Disambut jajaran menteri dan pejabat tinggi Indonesia, Anwar memulai kunjungan kerja resminya dalam suasana penuh persahabatan. Pemirsa, untuk pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ini untuk konsultasi tahunan ke-13 yang mana ini merupakan forum tertinggi di antara dua negara. Dan tentunya dari konsultasi ini mencerminkan komitmen politik yang kuat antara Indonesia dan juga Malaysia untuk kemudian bisa meningkatkan kolaborasi di berbagai sektor strategis. Dan selain itu juga kalau kita melihat bahwa untuk konsultasi tahunan ini sebenarnya menjadi momen perdana Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim karena memang untuk konsultasi tahunan ini terakhir diselenggarakan pada tahun 2017. Kalau kami melihat juga memang Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini sudah melakukan pertemuan sekitar 6 kali dan ini juga berarti menunjukkan persahabatan yang kuat antara Indonesia dan juga Malaysia, dan tentunya kita melihat bahwa hubungan dari antara dua negara ini sudah terjalin selama hampir setengah abad. Keesokan paginya Anwar melanjutkan agendanya ke Istana Merdeka, Jakarta. Kehadirannya disambut dengan upacara kehormatan. Begitu turun dari kendaraan, Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung sang tamu di pintu mobil. Tidak ada kekakuan protokoler yang berlebihan. Keduanya berjalan berdampingan, berbincang ringan dan melewati pasukan jajar kehormatan dengan senyum bersahabat. Tatap mata yang lugas dan jabat tangan hangat menjadi awal dari dialog diplomatik bernuansa kekerabatan. Anwar menyapa satu persatu anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Presiden Prabowo pun membalas dengan mengenalkan jajaran delegasi Indonesia kepada mitranya dari Malaysia. Hubungan yang dibangun pun tidak semata-mata antar kepala negara, melainkan juga antar rakyat yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sama. Setelah sesi perkenalan, kedua pemimpin melakukan sesi foto bersama di ruang kredensial sebelum kemudian menggelar pertemuan tete-a-tete di ruang kerja Presiden. Dalam pertemuan terbatas itu, berbagai isu penting langsung dibahas. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan Anwar memediasi konflik antara Thailand dan Kamboja. Langkah diplomatik itu dianggap sebagai bentuk kepemimpinan yang membawa stabilitas kawasan. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mendukung penuh peran Anwar sebagai ketua ASEAN. Menurutnya, keberhasilan Malaysia menciptakan gencatan senjata antara dua negara ASEAN adalah terobosan penting yang harus diapresiasi bersama. Ia menekankan penyelesaian konflik melalui konsultasi, negosiasi, dan musyawarah merupakan prinsip yang terus dijunjung tinggi Indonesia. Terima kasih Datuk Seri, kita berjumpa lagi. Dalam 1 bulan sudah 2 kali. Terima kasih. Pertama saya ingin ucapkan selamat, tahniah atas kepimpinan leadership daripada Datuk Seri memimpin ASEAN. Bapak berhasil mediasi, mencapai gencatan senjata dalam konflik antara Thailand sama Kamboja
Ini suatu patut kita syukuri. Terima kasih. Kami siap membantu. Bagaimanapun kami siap. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tidak hanya Perdana Menteri Malaysia tapi sebagai Ketua ASEAN saat ini. Terima kasih, ini suatu breakthrough terobosan yang sangat penting. Kita ingin ASEAN selalu menyelesaikan konflik dengan damai, dengan konsultasi, musyawarah, negosiasi. Jadi kerangka ASEAN, bantuan Presiden Prabowo dan rakyat dan biasanya bicara, itu harus bicara mewakili ASEAN itu membantu, memberikan tekanan bersama. So, thank you to you. Dan sekarang ini dalam monitoring keamanan itu, mau di PTBC dan negara ASEAN khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina itu akan bertanggung jawab. Setelah pertemuan terbatas, agenda berlanjut dengan pertemuan bilateral yang dihadiri para menteri dan delegasi kedua negara. Dalam forum ini, Indonesia dan Malaysia kembali menghidupkan konsultasi tahun ke-13 forum bilateral tertinggi antara dua negara yang terakhir digelar pada 2017. Pertemuan ini membahas sejumlah kerjasama strategis seperti pengelolaan perbatasan, kerjasama di bidang kesehatan, teknologi informasi, dan komunikasi. Sejumlah nota kesepahaman atau MOU juga ditandatangani dalam pertemuan ini. Komitmen konkret itu menjadi bagian dari upaya kedua negara dalam memperluas dan memperdalam kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya membahas kawasan, Presiden Prabowo dan Anwar Ibrahim sepakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan bilateral seperti batas wilayah darat dan laut dengan pendekatan konsultatif. Mereka menekankan penyelesaian setiap perbedaan harus dilakukan tanpa ketegangan, tetapi melalui dialog yang konstruktif. Kehadiran sejumlah pejabat penting seperti Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BIN Muhammad Herindra turut memperkuat posisi strategis pertemuan ini. Keterlibatan lintas kementerian menunjukkan kerjasama Indonesia-Malaysia bukan urusan dua orang pemimpin semata, melainkan kemitraan dua negara yang siap berkembang dalam banyak lini. Kunjungan Anwar Ibrahim ke Jakarta yang dilakukan hanya berselang sebulan dari pertemuan sebelumnya menjadi bukti eratnya hubungan personal maupun kerjasama politik antar dua negara. Dengan semangat serumpun dan prinsip musyawarah, dua negara Asia Tenggara ini menegaskan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas dan membangun masa depan kawasan yang damai dan sejahtera.